Teman-teman, selamat datang di program edukasi hukum. Kesempatan kali ini kami akan membahas tentang surat berharga kapan hak ludes. Karena banyak orang yang memiliki cek atau wesel serta promise yang tidak mengetahui kapan tanggal luarsanya, makanya dari situ kita menghadirkan 7 narasumber untuk memberikan penjelasan. Oleh karena itu, mari kita mulai. Tapi sebelumnya kita perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Andi sebagai host di podcast ini. Langsung lanjut ke narasumber 1. Perkenalkan nama saya Rina Mariana. Halo, dengan saya Soleh. Saya Imro Setiawan. Hai, saya Muhammad Ikro. Saya Tafri. Saya Eko Sutrisno. Saya Farhan Adi Widiaswani. Mari kita mulai. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk narasumber kita yang ada di sini. Yang pertama, boleh siapa aja yang menjawab apa yang dimaksud dengan surat berharga? Silakan. Terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan pengertian dengan surat berharga. Surat berharga adalah dokumen yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dipindah tangankan serta menjadi alat pembayaran atau alat penagihan utang. Contohnya adalah cek, wesel, dan surat promes. Pemegang surat berharga memiliki hak hukum untuk menuntut pembayaran dari pihak yang berkewajiban. Terima kasih. Oke, kita sudah diberikan keterangan oleh narasumber kita tentang apa yang dimaksud dengan surat berharga. Lalu, apa arti kadaluarsa dalam hukum? Boleh silakan narasumber. Baik, pengertian surat berharga tadi sudah dijelaskan oleh narasumber 1. Saya akan menjelaskan terkait dengan kadaluarsa. Kadaluarsa itu adalah berakhirnya hak hukum seorang untuk menuntut pembayaran nagih atau menggunakan hak yang melekat pada surat berharga. Di sini saya akan menjelaskan juga terkait dengan dasar hukumnya. Terkait dengan kadaluarsa itu, wesel itu diatur di pasal 229 sampai pasal 232 KUHD. Cek itu ada di pasal 178 sampai 229. Nah, terkait dengan video itu diatur di peraturan Bank Indonesia. Terus kemudian dasar umumnya terkait dengan kadaluarsa itu ada di pasal 1946 KUHP Perdata. Itu secara umum ya terkait dengan pengertian kadaluarsa dan dasar hukumnya. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita tentang kadaluarsa. Lalu saya ingin membedah satu persatu tentang cek dulu. Bagaimana ketentuan kadaluarsa pada cek? Boleh? Kayak untuk ketentuan kadaluarsa pada cek ya. Jadi cek memiliki masa kadaluarsa selama 6 bulan sejak tanggal penerbitan. Untuk pemegang cek harus segera mencairkan atau menagih sebelum waktu tersebut berakhir. Jika lewat dari batas waktu tersebut, bank dapat menolak ya untuk pembayaran karena hak tagih sudah melewati masa kadaluarsa. Oke, terima kasih sudah dijelaskan. Lalu selanjutnya bagaimana mengenai wesel? Tentang bagaimana ketentuannya, boleh dijelaskan oleh narasumber. Baik, untuk kadaluarsa wesel, ya kadaluarsa wesel sendiri, ketentuannya wesel memiliki kadaluarsa selama 1 tahun. Apabila sejak tanggal jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun tidak ditagihkan, maka pemegang wesel dapat kehilangan hak regresnya atau hak menuntut pihak yang bertanggung jawab. Itu untuk kadaluarsa wesel. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk narasumber. Selanjutnya, bagaimana kalau promise itu sendiri? Tolong dijelaskan. Surat promis atau surat sanggup memiliki masa kadaluarsa paling lama, yaitu 3 tahun sejak tanggal jatuh tempo. Hal ini karena promis berisi janji langsung dari debitur untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur. Oke, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan tentang wesel itu sendiri. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang agak lebih mengerucut lagi. Karena di sini masih banyak orang yang masih bingung tentang perbedaan kadaluarsa dan masa berlaku. Boleh narasumber untuk dijelaskan perbedaannya secara spesifik?
Masalah expired dan kadaluarsa. Yang pertama, masa berlaku atau expired adalah batas waktu penggunaan suatu dokumen. Lanjut, sedangkan kadaluarsa adalah batas waktu hukum untuk menuntut hak pembayaran. Jadi, suatu surat bisa saja sudah tidak berlaku secara administratif, tetapi hak hukumnya belum tentu hilang sebelum masa kadaluarsa berakhir. Terima kasih. Oh iya, tadi sudah dijelaskan perbedaan antara kadaluarsa dan masa berlaku. Singkat dan padat. Saya cukup mengerti. Tapi apakah hak tagih masih bisa dipertahankan sebelum kadaluarsa? Boleh dijelaskan oleh narasumber? Hak tagih dapat dipertahankan dengan beberapa cara, antara lain melakukan penagihan resmi, mengirimkan somasi, membuat pengakuan utang baru, atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Tindakan tersebut dapat menghentikan atau memperpanjang masa kadaluarsa. Terima kasih untuk 7 narasumber tadi sudah menjelaskan beberapa dari pertanyaan untuk audiens agar bisa mengerti tentang cek, tentang wesel, tentang promo. Jadi dapat disimpulkan dari pembahasan hari ini bahwa cek kadaluarsa itu 6 bulan, wesel 1 tahun, promo 3 tahun. Memahami kadaluarsa sangat penting agar hak hukum tidak hilang begitu saja. Terima kasih untuk para penonton yang sudah mengikuti podcast kali ini sampai selesai. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih. Salam semangat.